Setelah lebih dari 3 tahun meninggalkan Indonesia, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab akhirnya kembali pada 10 November 2020. Belum sebulan berada di tanah air, sederet kasus yang menyangkut dirinya muncul. Dimulai dari kedatangannya, ribuan simpatisan sudah memenuhi Bandara Soekarno-Hatta dari subuh. Tak hanya di bandara, kerumunan juga terjadi hingga di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Buntut dari kerumunan ini, polisi memanggil Senior Manager of Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta, Oka Setiawan. Sebelumnya, polisi juga memanggil pihak bandara terkait pemeriksaan kesehatan saat Rizik tiba untuk memastikan bahwa ia memiliki surat bebas COVID-19 saat tiba di tanah air. 3 hari setelah tiba, tepatnya pada 13 November, pendukung Rizik kembali berkumpul. Kali ini, mereka menyambut kedatangan Rizik Syihab di Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, Bogor. Salah satu agenda kedatangannya ialah meresmikan pembangunan di pesantren sekaligus melaksanakan sholat Jumat di lokasi. Polisi pun akhirnya memperkarakan kerumunan massa ini. Sejumlah saksi dipanggil, mulai dari Ketua RT dan RW setempat hingga Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan atas kejadian ini. Keesokan harinya, 2 acara besar dilaksanakan sekaligus di kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta. FPI menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab, putri keempat Rizik. Lagi-lagi, acara ini dihadiri oleh banyak orang. Belum selesai sampai di situ. Minggu 15 November, resepsi pernikahan tetap diselenggarakan. Namun, dalam keadaan tertutup, suasana di lokasi tidak seramai sebelumnya. Meski Rizik telah membayar denda 50 juta rupiah terkait kerumunan itu, kasus hukum tetap berjalan. Polda Metro Jaya bahkan telah mengumumkan adanya unsur pidana atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Polisi pun melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka. Sebelumnya, polisi sudah memanggil banyak saksi di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Rizik Syihab bersama anak dan menantunya Najwa Shihab dan Hanif Alatas juga akan diperiksa. Bukan hanya masalah hukum, acara ini juga membuat sejumlah pejabat dicopot ataupun dimutasi dari jabatannya. Mulai dari Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Lurah Petamburan Setianto, dan Camat Tanah Abang. Bahkan, Kepala KUA Tanah Abang pun dimutasi dari jabatannya. Selain pejabat di lingkungan DKI Jakarta, perombakan pun terjadi di tubuh Polri. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Polri juga merotasi sejumlah perwira tinggi hingga menengah karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan seperti Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor. Terakhir, bukan masalah kerumunan, namun terkait penolakan swab tes oleh Rizik Syihab. Rizik diketahui dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Ia menolak membuka hasil swabnya pada Satgas COVID-19. Bahkan saat disambangi Wali Kota Bogor Bima Arya, ia menolak melakukan tes swab ulang oleh tim Dinas Kesehatan Kota Bogor. Rumah Sakit Umi Bogor dilaporkan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor karena dianggap menghalangi penanganan wabah penyakit menular. Sejumlah saksi telah dipanggil, termasuk Wali Kota Bogor Bima Arya dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Awal Desember, melalui kanal YouTube Front TV, Rizik Syihab menyampaikan permohonan maaf karena sejumlah acara yang menghadirkan dirinya menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan. Meski demikian, pemanggilan dirinya oleh polisi masih dilakukan. Pemeriksaan atas kasus-kasus ini pun masih berjalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.